Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada video ini Ibu akan membahas soal-soal pra-UTS 2020 yang dari sebagian dari Anda semua sudah mencoba untuk menjawabnya ya. Nah, di sini saya akan membahas soal selain dari gerak dimensi 2 dan selain dari gerak dimensi 2 berarti ini ada gerak melingkar ya di sini ya. Gerak melingkar dan gerak peluru. Nah, untuk gerak peluru itu tidak saya bahas lagi di sini karena contoh soalnya ini sama persis dengan contoh soal yang sudah saya bahas di video pada gerak dimensi 2. Kemudian kalau gerak melingkar, ini ada soal 2 buah gerak melingkar ini itu sudah ada di PPT yang saya share pada materi gerak melingkar. Jadi soalnya persis sama ya, yang saya ubah hanya angkanya saja. Jadi kalau menurut saya kalau Anda membaca soalnya di PPT itu pasti Anda sangat mengerti sekali karena soalnya itu sangat mudah untuk dimengerti. Nah, jadi di sini saya akan mencoba membahas soal untuk gerak dimensi 1, hukum Newton dan vektor gaya. Kita mulai dari soal vektor gaya. Soal vektor gaya. Nah, untuk nomor 1 pada soal vektor gaya itu diketahui Vx-nya senilai 18,80 satuan. Kemudian Vy-nya bernilai min 16,40 satuan. Ingat ya, tanda minus pada vektor itu tidak mempengaruhi nilainya ya. Tanda minus itu hanya untuk menunjukkan kalau arah dari vektor itu berlawanan. Nah, di sini ditanya itu adalah besar resultan vektornya dan kemudian arah dari vektor. Ya, kita jawab. Untuk mencari besar resultan atau nilai dari R-nya, jika diketahui nilai dari X dan Y, maka itu kita menggunakan rumus Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Akan berbeda lagi ya jika nanti di soalnya itu ada sudut, berarti untuk mencari resultannya itu tidak seperti ini ya, ditambah nanti rumus cos theta-nya. Jadi karena ini tidak ada sudut, berarti untuk mencari besar resultannya seperti ini. Ini kita masukin angkanya, Vx-nya 18,80 kuadrat ditambah Vy-nya negatif 16,40 kuadrat. Jika ini dikuadratkan kemudian dijumlah ya, itu didapatkan hasilnya akar dari 622,4, sehingga besar resultan vektornya adalah 25. Ini pakai satuan ya, 25 satuan. Kemudian kita mencari arahnya, arah vektor berarti mencari tetanya. Nah, untuk mencari tetanya atau tangen theta itu dirumuskan dengan Vy per Vx. Ini disambung ke sini, tangen theta sama dengan Vy-nya itu negatif 16,40 per Vx 18,80. Jadi ini nggak ngaruh ya tanda negatif ini. Jadi jika dibagi ya tangen tetanya itu didapatkan 0,0872. Nah, untuk mencari tetanya atau sudutnya, sudut yang dibentuk oleh dibentuk oleh vektor ini, itu kalau di kalkulator itu bisa ditekan shift tangen angka 0,872 sehingga didapatkan tetanya adalah 41 derajat. Dan kemudian kita lihat soal nomor 2 masih tentang vektor gaya. Jadi di sini saya tidak menampilkan soal ya. Untuk soal itu Anda semua bisa buka lagi di bagian folder pra-UTS, itu ada soal-soalnya. Nomor 2, V adalah vektor dengan besar 24,3 satuan. Jadi di sini diketahui vektor dengan nilai 24,3 satuan.
dan menunjuk ke sudut 54,8 di atas sumbu X. Jadi ini membentuk sudut 54,8 derajat dari sumbu X, dari sumbu X positif ini ya. Nah, yang ditanya yang pertama, gambarkan vektor ini. Gambarkan vektor ini. Nah, kita selesaikan satu persatu ya. Gambarkan vektor ini artinya kita bikin dulu ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Vektornya 24,3 satuan membentuk sudut 54,8 ya. Jadi kita bentuk sudut si vektornya ya. Jika ini adalah 90 ya, kalau setengahnya 45 berarti 54,8 itu sekitar seperti ini ya, kira-kira ya. 54,8 nih sudut yang dibentuknya. Ini V bernilai 24,3 satuan. Nah, seperti ini kalau diminta menggambarkan vektornya. Kemudian yang kedua, cari nilai dari Vx dan Vy-nya. Nah, yang B disuruh cari nilai Vx dan Vy-nya. Kita lanjutkan di sini. Yang B, nilai Vx dan Vy-nya. Berarti mencari nilai di komponen X dan komponen Y-nya. Jadi ini artinya kita harus menguraikan vektornya ke sumbu X dan ke sumbu Y. Masih ingat ya cara penguraian vektor? Jadi untuk menguraikan vektor ke sumbu X berarti dari ujung kepala V ini vektornya tarik ke sumbu X. Nah, yang Vx itu dari titik 0 ke sini. Nah, ini namakan dengan Vx. Begitu juga dengan Vy, berarti dari ujung kepala V-nya tarik ke sumbu Y. Nah, yang vektor Vy-nya itu, komponen Y-nya itu adalah di sini, Vy. Nah, bagaimana menentukan nilai dari Vx dan Vy? Untuk Vx, karena Vx berada di dekat sudut ya, berarti menggunakan rumus Vx sama dengan V cos theta, cos 54,8. Vy berarti karena berada di seberang sudut, Vy sama dengan V sin theta. Kita pindah ke sini ke sebelah. Jadi di sini Vx sama dengan V cos theta-nya 54,8. Nah, di sini harusnya sudah ada nilai dari theta-nya itu ya. Tapi kalau untuk ujian nantinya itu diperbolehkan menggunakan kalkulator. Jika tidak diberikan angka berarti Anda semua bisa cek ya di kalkulator. V itu 24,3 satuan dikali cos 54,8, kalau dicek di kalkulator itu 0,576. Sehingga Vx didapatkan hasilnya adalah 14 satuan. Kemudian kita cari nilai dari Vy. Vy sama dengan V sin 54,8, V-nya 24,3 dikali sin 54,8 itu kalau cek lagi ya di kalkulator ya 0,817 sama dengan ini hasilnya 19,9 satuan, tapi bisa digenapkan ya tanpa koma menjadi 20 satuan. Nah, seperti itu soal nomor 2. Kemudian yang 2B ya. 2B yang 2C. Yang 2C, gunakan Vx dan Vy untuk mendapatkan besar dan arah dari vektor. Nah, catatan pertanyaan C adalah cara yang baik untuk memeriksa apakah Anda telah menguraikan vektor tersebut dengan benar. Nah, jadi untuk jawaban C ini untuk membuktikan apakah jawaban kita sudah benar atau belum ya. Jika kita nanti mendapatkan arah vektornya itu sama dengan 54,8 ya, berarti benerlah jawaban kita seperti itu. Oke, kita lihat, kita cari besarnya ya, besar resultannya. R sama dengan akar Vx kuadrat tambah Vy kuadrat.
Vx-nya 14 tambah Vy-nya 20 ya. Ini 14 dikuadratkan, 20 dikuadratkan, dapatkan akar dari 596. Sehingga ini hasilnya 24,4 satuan. Ini untuk besar resultannya. Nah, kemudian mencari arahnya, berarti tangen theta itu sama dengan Vy per Vx. Vy-nya itu 20, Vx-nya 14 ya. Sehingga ini 1,43. Jadi tetanya itu adalah shift tangen dari 1,43 dapatkan 55 setelah kita genapkan. Jadi kalau kita sudah mendapatkan nilainya 55 ya, ini membuktikan kalau jalan kita benar ya, karena ini sama dengan di soal ya. Soal kan arahnya atau tetanya adalah 54,8 atau bisa digenapkan menjadi 55 seperti itu. Kemudian kita lihat soal nomor 3. Soal nomor 3 ini tentang penjumlahan vektor ya. Ini saya hapus ya. Dan nomor 3 diketahui vektor A dan B yang ditunjukkan pada gambar. Tentukan B kurang A. Nomor 3, tentukan B dikurang A, itu yang A-nya ya. Yang B-nya tentukan A dikurang C. Kemudian ada keterangan di C, tambahkan 2 angka di belakang koma untuk masing-masing vektor dengan 2 angka belakang NIM Anda. Oke, misalkan 2 angka di belakang NIM itu Ibu ambil angka 11 saja ya. Oke, segini. Nah, kita jawab pertanyaan A dan B. Untuk pertanyaan nomor 3 ini ada sedikit diralat ya. Jadi untuk pertanyaan nomor 3 ini dimisahkan, tidak ada sudut di situ ya. Jadi kita mencoba menjumlahkan vektornya tanpa ada sudut. Jadi di soal itu gambarnya seperti ini. Ini A bernilai 56, jadi komanya ini diminta 2 angka di belakang NIM kalian ya. Kemudian B-nya 40. Ini B bernilai 40, kemudian ini C 48, Nah, jadi di sini yang A itu diminta mencari selisih antara vektor B dengan vektor A. Cari selisihnya. Nah, kita lihat di sini kan selisih ya, diminta mencari selisih akan berbeda dengan mencari resultan ya. Resultan kan artinya penjumlahan. Kalau selisih bisa kita lambangkan dengan S aksen ya, atau R aksen ya. Terserah boleh ya. S aksen atau R aksen. Dah. Jadi ini B dikurang A. Vektor B ke sini ya. B dikurang A. A-nya ke kanan atas ya. Dah. Karena di sini ada tanda min ya. Tanda min di sini artinya minus artinya arah vektornya itu berlawanan atau dibalik dari arah semula. Jadi jika B kurang A itu berarti nanti arah A-nya ini kita balik jadi kiri atas ya. Ini kan kanan atas, kita balik menjadi kiri atas. Ya, kita gambarkan yang A seperti ini. Jadi tadi ini Y ya, ini sumbu Y, ini sumbu X. Jadi di sini B-nya B ini B dikurang A. Kurang A berarti yang vektor A-nya ke kanan atas ini kita pindah ke sini. A56. Misalkan seperti ini ya. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana cara kita mencari selisihnya? Itu mencari selisihnya itu bisa menggunakan metode jajaran genjang atau metode segitiga ya. Nah, di sini untuk mencari kita gunakan metode jajaran genjang ya.
Nah, untuk kalau di jajaran genjang artinya kita harus bisa kita tarik garis ya. Kita tarik garis dari ini, dari ujung kepala vektor B ini sejajar ya dengan vektor A, atau tarik garis dari ujung kepala vektor A itu yang sejajar dengan vektor B. Tarik garis dari sini ya. Misalkan nah seperti itu. Kemudian dari ujung kepala vektor B juga kita tarik garis yang sejajar dengan vektor A. Misalkan seperti ini. Jadi ini dianggap sejajar dan sama panjang ya. Jadi kita harus tarik garisnya itu harus sejajar, artinya arahnya sama ya. Panjangnya juga harus sama. Nah, yang selisih itu yang ini. Ini namakan dengan selisihnya. Selisih B dikurang dengan A. Nah, untuk mencari selisih ini ya, ini yang tanpa sudut ya. Mencari selisih ini berarti selisih B kurang A sama dengan masukin nilai B-nya. B-nya itu bernilai tadi 40 ya. Berarti ini 40 tambah 2 angka di belakang ini 40,11 dikurang A-nya 56,11. Jadi dapatkan selisihnya itu adalah negatif ini ya, negatif 16. Di arahnya ke kiri. Kemudian yang B diminta A dikurang C. Nah, masih pengurangan ya, artinya itu nanti arah vektornya itu dibalik. C kan ke sini tadi, ini C ya. Nah, ini C. A dikurang C. Kalau tadi A-nya di sini, A 56 berarti agak panjang ya. A 56 dikurang C. C awalnya ke bawah berarti karena dia diminta selisih ya, A kurang C, berarti C-nya kita balik. C-nya 48. Nah, anggap seperti ini C. Nah, ini C ya. Nah, seperti itu. Nah, gimana cara kita mencari selisih A dikurang C? Kita gambarkan cara jajaran genjang atau segitiga ya, terserah boleh yang mana. Dari ujung kepala ini vektor A kita bikin garis sejajar dengan vektor C, kemudian vektor C juga bikin garis sejajar dengan vektor A, sehingga yang selisihnya itu yang ini. Nah, ini namakan dengan selisihnya. Selisih A dikurang C. Ya, tinggal dimasukin angkanya. A-nya itu berapa ya? 56,11 dikurang C-nya 48,11. Dapatkan ini hasilnya 8 ya. Pakai satuan 8 satuan. Ini 16 satuan. Seperti itu. Sudah ya, ini nomor 3. Kemudian kita masuk ke hukum Newton. Hukum Newton ya. Kalau yang di soal pra UTS itu hukum Newton yang pada soal ini itu menyangkut hukum Newton yang kedua ya. Semuanya yang kedua sepertinya. Ada 4 soal di hukum Newton. Kita bahas satu persatu ya. Hukum Newton. Hukum Newton nomor 1. Berapa gaya yang diperlukan untuk mempercepat seorang anak pada kereta luncur dengan massa total, diketahui masanya 60 kg sebesar 1,15 meter per second kuadrat. Nah, ini juga diketahui percepatan ya. Percepatan 1,15 meter per second kuadrat. Nah, yang ditanya di soal nomor 1 itu adalah gaya F-nya. Nah, ini sesuai dengan hukum Newton kedua. F sama dengan massa dikali dengan percepatan. Massa 60 kg dikali percepatan 1,15 meter per second kuadrat, didapatkan gayanya adalah 69 Newton. Itu nomor 1. Kemudian nomor 2.
Nomor 2, berapa berat astronot 58 kg di bumi? Jadi ketahui massa ya. Massa astronot itu adalah 58 kg. Nah, ditanya beratnya pertama yang di bumi berapa? Nah, kalau ditanya berat berarti ditanya gaya beratnya ya, atau W-nya. W itu rumusnya adalah M dikali G. Jadi gaya berat itu dipengaruhi oleh gravitasi ya. Berat dan massa itu berbeda. Perbedaannya itu terletak pada gravitasinya. Jadi kalau di sini massanya 58 kg dikali gravitasi di bumi, itu bisa ambil angka 9,8 atau angka 10 ya. Itu terserah. Kecuali nanti di soal diberikan angka untuk gravitasi itu yang dipakai. Apakah 10 atau 9,8, tapi kalau nggak dikasih itu terserah, boleh 10 atau 9,8, kita ambil 9,8. Berarti ini berat si astronot di bumi itu 568,4 kg. Kemudian kita lihat berat astronot di bulan. Nah, untuk mencari berat astronot di bulan, ini ada diketahui gravitasinya, gravitasi bulan. Oke, yang B di bulan berarti W sama dengan M dikali G. Massanya 58 kg dikali G-nya 1,7, ini diketahui meter per second kuadrat, didapatkan 58 dikali 1,97, 1,7 itu 98,6 ya kilogram. Kemudian di Mars, C di Mars, W sama dengan M dikali G. W-nya itu 58 kg, gravitasi di Mars itu 3,7 meter per second kuadrat. Nah, dapatkan ini 58 dikali 3,7 itu adalah 214,6. Nah, ini berat si astronot di bumi, di bulan, dan di Mars. Kemudian kita lihat yang soal nomor 3. Sebuah kotak 20 kg berada dalam keadaan diam di atas meja. Jadi kita misalkan di sini kita gambarkan ini meja, kemudian ada kotak dengan massa 20 kg berada dalam keadaan diam. Berapa berat kotak tersebut dan gaya normal yang bekerja padanya? Jadi di sini ditanya berapa berat W-nya dan gaya normal. Gaya normal dilambangkan dengan Fn ya. Nah, pertama-tama ya kita harus bikin diagram benda bebasnya ya untuk si kotak ini. Jadi jika ada suatu benda ya mempunyai massa, itu artinya benda ini akan mempunyai gaya berat yang arahnya ke bawah mengikuti gaya tarik bumi. Jadi kalau dibikin seperti ini, Fg-nya, gaya beratnya. Kemudian untuk mengimbangi gaya berat ini ya, jadi di sini ada gaya normal yang posisinya itu tegak lurus terhadap bidang sentuh. Bidang sentuhnya yang ini ya. Nah, berarti gaya normal tegak lurus terhadap bidang sentuh. Nah, inilah gaya normalnya. Nah, karena si benda ini berada dalam keadaan diam ya, berarti kan dia tidak bergerak ya. Berarti tidak ada gaya yang bekerja di sumbu X. Yang ada hanya gaya yang bekerja di sumbu Y. Nah, jadi untuk mencari nilai dari gaya berat dan gaya normalnya itu kita bisa ini. Kita bikin seperti ini. Sigma Fy itu sama dengan 0. Kita masuk ke penggunaan hukum Newton yang pertama ini ya. Sigma Fy sama dengan 0. Jadi semua gaya yang bekerja di sumbu Y itu disamakan dengan 0 ya. Karena bendanya berada dalam posisi diam. Nah, sigma itu artinya jumlah gaya-gaya di sumbu Y itu ada Fn dan Fg. Kurang Fg. Kenapa kurang? Karena Fg ngarah ke bawah ya, sama dengan 0. Jadi Fn itu akan sama nilai dengan Fg. Fn itu sama dengan Fg. Gaya berat itu tadi rumusnya adalah, jadi Fg sama dengan W ya, M dikali G.
M-nya itu 20 kg dikali G, gravitasinya di soal ada dikasih. Kalau tidak dikasih berarti ambil yang gampang aja, 10 meter per second kuadrat. Jadi G normalnya itu adalah 200 Newton, seperti itu. Kemudian kita lihat nomor 4. Nomor 4. Sebuah kotak berada dalam keadaan diam pada bidang miring yang kasar. Gambarkan diagram benda bebasnya dan tunjukkan semua gaya yang bekerja pada kotak. Kita bikin ya gambar kotak. Misalnya ini bidang miring 30 derajat ya. Jadi seperti ini. Oke. Ini misalkan kotaknya. Nah, ini sudut yang dibentuk 30 derajat. Jadi inilah kotak ya berada dalam keadaan diam pada bidang miring 30 derajat yang kasar. Jadi kalau di soal dikatakannya pada bidang yang kasar, itu artinya di sini tidak ada gaya gesek yang bekerja pada kotak. Jadi ini lantainya licin ya, artinya tidak ada gaya gesek. Kemudian kita gambarkan diagram benda bebasnya. Nah, menggambarkan diagram benda bebas itu sama dengan soal nomor 3 ini ya. Artinya kita harus menggambarkan gaya-gaya apa saja yang berada pada kotak di sumbu X dan di sumbu Y-nya. Nah, kita ambil yang gampang dulu ya. Ini kan ada kotak ya, berarti dia punya gaya berat di sini. Nah, kita kalau gaya berat seperti yang kita bicarakan tadi, itu arahnya itu ke bawah ya, mengikuti arah arah gravitasi, gaya tarik bumi. Jadi ini ya misalkan, nah ini FG-nya, gaya beratnya. Kemudian untuk mengimbangi gaya berat ini pasti ada gaya normal di sini. Yang kalau gaya normal itu posisinya itu tegak lurus terhadap bidang sentuh. Bidang sentuhnya kan miring seperti ini. Jadi gaya normalnya tegak lurus, berarti akan membentuk seperti ini gaya normalnya. Nah ini Fn-nya. Nah ini kita sudah bisa menentukan sumbu Y di sini ya. Kalau ini dinamakan sumbu X-nya ya, berarti inilah yang dinamakan dengan sumbu Y-nya. Nah seperti itu. Jadi di sumbu Y itu ada gaya normal dan gaya gravitasi atau gaya berat. Dan kemudian di sumbu X ada gaya apa? Nah di soal itu dikatakan kalau si kotak berada dalam keadaan diam, berarti kotak tidak didorong atau tidak ditarik ya. Berarti tidak ada gaya di sumbu X. Dan juga lantai berada dalam keadaan kasar, berarti juga tidak ada gaya gesek. Nah seperti ini cara membuat diagram benda bebasnya. Kemudian yang B, bagaimana diagram itu akan berubah jika kotak meluncur ke bawah. Nah jika kotak meluncur ke bawah, ini kotak ya meluncur ke bawah, artinya si kotak ini punya percepatan. Jadi kalau suatu benda itu sudah bergerak ya, kalau meluncur ke bawah kan artinya dia diberi gaya itu. Diberi gaya berarti si kotak mempunyai percepatan. Nah, di sini kita bisa mencari nilai percepatan dari kotak dengan cara apa? Dengan cara mengurai vektor yang ada di kotak ini. Urai vektor yang berdekatan dengan sudutnya. Sini kan ada vektor, ada FG ya, ada FN ya, yang berdekatan dengan sudut kan si FG. Jadi ini yang diurai. Kita urai nih si FG ke FG. Berarti ini disebut dengan ini jika diurai ke sini ya. Berarti ini disebut dengan FGY. Jika diurai ke sumbu X, ini disebut dengan FGX. Nah, jadi perubahan perubahan diagram benda bebasnya jika kotaknya itu diluncurkan ke bawah ya, di sini kita bisa mendapatkan nilai percepatan di sini. Nah, untuk mencari nilai percepatannya itu menggunakan hukum Newton kedua ya. F sama dengan M dikali A.
mau cari F-nya di mana ya, berarti kita mau cari A-nya yang di mana ya, karena si bendanya, isi kotaknya itu bergerak arah ke bawah ya, berarti kita mencari A-nya di sumbu X-nya. Jadi sigma Fx sama dengan M dikali dengan AX. Nah ini yang dicari kalau si kotak diluncurkan ke bawah, tapi di soal kan tidak diminta percepatannya berapa, hanya sampai pada diagram itu apa yang berubah jika kotaknya diluncurkan ke bawah. Nah seperti ini perubahan diagramnya. Ya baiklah, itu hukum Newton soal nomor 4. Kemudian gerak dimensi 1. Kita masuk ke gerak dimensi 1. Gerak dimensi 1 soal yang pertama itu gampang sekali ya. Sebuah mobil itu mengalami percepatan sepanjang jalan lurus dari keadaan diam. Nah, jadi sini ada kata dari keadaan diam. Si mobil mengalami percepatan sepanjang jalan lurus dari keadaan diam. Sampai kecepatannya 75 km per jam. Berarti di sini diketahui V0-nya ya. Kecepatan awalnya adalah 0 km per jam ya. Kemudian sampai kecepatannya 75 km per jam. Berarti ini VT-nya. Kecepatan akhirnya 75 km per jam. Dalam waktu 5 detik T-nya. T atau delta T-nya 5 detik. Nah, yang ditanya di sini, berapakah percepatan rata-ratanya? Percepatan rata-rata. Atau ditanya nilai A-nya berapa di sini. Nah, untuk mencari percepatan rata-rata, A sama dengan delta V per delta T. Delta V-nya Vt kurang V0 per delta T-nya 5 second. Dan kemudian yang harus diingat di sini ya, kalian harus mengkonversi dulu ininya. Satuan untuk kecepatannya kilometer per jam itu konversi menjadi meter per detik ya, atau meter per second. Ya, itu untuk mengkonversi itu sudah pelajaran kita pertemuan pertama ya, mengkonversi. Jadi jika kilometer kita konversi ke meter ya, berarti nanti dikali 1000 ya, berarti 75.000 dibagi dengan jam, kita konversi ke detik, berarti 1 jam itu 3600 detik, berarti bagi 3600, 75.000 dibagi 3600 dapatkan 20,83 meter per second. Nah itu masukin ke sini 20,83 meter per second per 5 second atau 5 detik ya, dapatkan ini 4,2 meter per second kuadrat, seperti itu. Nomor 1. Kemudian nomor 2 tentang ini, benda jatuh. Misalkan sebuah bola, yang nomor 2A ya, misalkan sebuah bola dijatuhkan dari sebuah menara dengan ketinggian 70 meter. Seberapa jauh bola itu akan jatuh setelah 1 detik, 2 detik, dan 3 detik? Anggap Y positif ke bawah dan abaikan hambatan udara. Jadi nomor 2 benda jatuh. Jadi kita bikin yang diketahui dulu, ketinggian, ada ketinggian di sini ya, 70 meter. Kemudian ada waktunya juga, jika 1 detik itu berapa jauhnya si bola, dalam waktu 2 detik berapa jauh bola itu dijatuhkan, gitu-gitu ya. Nah, jadi untuk benda jatuh ini ya, percepatannya itu sama dengan nilai G-nya, nilai dari gravitasi, yaitu 9,80 meter per second kuadrat. Yang kemudian benda yang dijatuhkan itu ya, ini tidak, kalau di soal itu tidak mempunyai kecepatan awal, berarti V0-nya itu sama dengan 0. Dan nilai A-nya sama dengan nilai gravitasi 9,8 meter per second kuadrat. Y0-nya juga sama ya, Y0-nya itu sama dengan 0. Jadi untuk mencari
seberapa jauh bola itu setelah 1 detik, itu kita gunakan rumus benda jatuh bebas ya. 1 detik berarti Y1 sama dengan setengah AT kuadrat. Setengah A-nya itu 9,8 meter per second kuadrat dikali T-nya 1 detik kuadrat. Nah, ini dikalikan didapatkan hasilnya 4,9 meter. Kemudian dalam waktu 2 detik, Y2 itu sama dengan setengah AT kuadrat. Setengah A-nya adalah 9,8, T-nya 2 detik, didapatkan hasilnya 19,6 meter. Nah, ini jarak atau jatuhnya bola dalam waktu 2 detik segini jauhnya. Kalau dalam waktu 3 detik bagaimana? Y3 sama dengan setengah AT kuadrat. Setengah dikali 9,8 dikali 3 kuadrat, dapatkan 44,1 meter. Jadi semakin lama waktu si bola jatuh itu berarti jaraknya akan semakin jauh. Kemudian yang B, misalkan bola dilempar ke bawah dengan kecepatan awal 3 meter per second dan bukan dijatuhkan. Nah, jadi perbedaan A dan B, si A ini jatuh bebas ya, jadi V0-nya sama dengan 0. Nah, kalau yang B itu punya kecepatan awal, berarti ini adalah benda jatuh vertikal ke bawah. Nah, berarti ada V0-nya ya. Nah, untuk menentukan posisi bola yang dilempar ke bawah dengan kecepatan awal ini, kita menggunakan rumus vertikal ke bawah. Y sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Kalau jatuh bebas, V0T-nya hilang ya, karena V0-nya itu udah 0 ya. Jadi kalau untuk jatuh bebas itu rumusnya itu ini untuk mencari posisinya, Y setengah AT kuadrat. Kalau vertikal ke bawah ditambahkan V0-nya di sini, Y sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Ya, kita bikin di sini. Ini soal nomor 2. Nomor 2 untuk gerak dimensi 1 ya, 2B. Jadi di sini ada V0, bola dijatuhkan dengan kecepatan awal 3 meter per second. Di mana posisinya? Berarti Y-nya jika Y-nya setelah 1 detik, kemudian Y-nya setelah 2 detik. Nah, untuk mencari posisi setelah 1 detik ya, karena dikali V0 berarti rumusnya V0T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, untuk yang lupa rumus ini, kalian bisa buka lagi materi kita di gerak dimensi 1 ya. Situ ada rumus untuk gerak jatuh bebas, untuk gerak vertikal ke bawah, gerak vertikal ke atas, itu ada semua di situ. Jadi ini dimasukkan ya, 3. Jadi 3 dikali 1 detik ditambah setengah. A-nya berapa tadi? A-nya berarti yang percepatan gravitasi ya. Jadi A-nya positif karena dia vertikal ke bawah, berarti ini 9,8 1 kuadrat. Nah, ini dapatkan hasilnya 7,90 meter. Ini sudah Ibu hitung ini apanya angkanya ya. Kalau hitung di sini jadi ribet, jadi lama. Jadi ini yang penting kalian tahu aja jalan dan konsepnya bagaimana. Y 2 detik berarti ini V0T tambah setengah AT kuadrat. V0-nya 3, T-nya 2 yang diminta, tambah setengah 9,8 dikali 2 kuadrat, dapatkan 25,6 meter. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini di video ini Bu hanya menjelaskan pembahasan sampai gerak dimensi 1 ya. Untuk soal gerak dimensi 2 nomor 1 dan nomor 2 itu kalian bisa cek lagi di video pada gerak dimensi 2. Untuk gerak melingkar kalian cek lagi PPT yang Ibu beri di materi gerak melingkar. Baiklah, sampai di sini dulu ya pembahasan soalnya. Untuk jika ada salah-salah hitung kalkulator Ibu, itu kalian bisa perbaiki sendiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.